NIM 2312015213152. Di sini saya akan menjelaskan materi peserta didik dalam pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan utama dalam pendidikan dan akhlak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah topik yang sangat penting, yaitu mengenai peserta didik dalam pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah seorang ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama yang banyak menulis kitab-kitab tentang ilmu, akhlak, dan adab menuntut ilmu. Pandangan beliau tentang murid atau peserta didik masih sangat relevan hingga sekarang, bahkan dalam menghadapi tantangan zaman modern. Latar belakang pendidikan Islam adalah perpaduan antara ilmu, iman, dan amal, sehingga tidak hanya mencetak manusia cerdas, tetapi juga beriman dan berakhlak mulia. Dalam prosesnya, peserta didik dipandang sebagai subjek aktif yang menata niat, menjaga adab, dan mengamalkan ilmu, bukan sekedar penerima pengetahuan. Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan bahwa adab lebih tinggi daripada sekedar kepintaran. Sebab itu, tanpa adab akan menimbulkan kerusakan, sedangkan adab yang baik akan membawa berkah meski ilmu belum luas. Jadi, dalam Islam, pendidikan itu bukan cuma soal ngasih ilmu dari guru ke murid, tapi yang paling penting adalah membentuk pribadi yang utuh, seimbang antara iman, ilmu, dan amal. Murid itu bukan cuma wadah kosong yang tinggal diisi ilmu, tapi pribadi aktif yang harus bertanggung jawab buat membangun diri sendiri. Kiai Haji Hashim Asy'ari bilang, adab itu lebih penting daripada ilmu. Jadi, orang yang punya adab, meskipun ilmunya belum banyak, biasanya lebih bermanfaat dan dihormati. Sedangkan orang yang pintar tapi nggak punya adab, ilmunya bisa sia-sia atau malah merugikan. Pesan ini masih relevan banget sampai sekarang, karena adab itu yang bikin ilmu yang kita punya jadi berkah dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam, peserta didik atau al-muta'alim adalah orang yang menuntut ilmu dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar bukan sekedar untuk mencari gelar atau keuntungan duniawi, melainkan sarana memperbaiki diri, meningkatkan iman, dan memberi manfaat bagi orang lain. Karena itu, seorang peserta didik harus dituntut untuk meluruskan niat, menjaga adab terhadap guru dan ilmu, serta bersungguh-sungguh dalam belajar agar ilmu yang diperoleh membawa keberkahan. Jadi, dalam Islam, peserta didik disebut al-muta'alim, artinya penuntut ilmu. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, murid bukan sekedar belajar untuk ilmu dunia, tapi juga untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan memperbaiki diri. Niat sangat menentukan. Belajar dengan niat benar membawa keberkahan, sedangkan niat salah hanya menimbulkan kesombongan. Murid juga harus menjaga adab, hormat kepada guru, sungguh-sungguh dalam ilmu, dan rendah hati dengan teman. Kesungguhan dan disiplin sangat penting, karena ilmu yang tidak diterapkan dengan tekun mudah hilang, seperti air yang tidak meresap ke tanah keras. Karakteristik peserta didik ada 6. Yang pertama, ikhlas, beradab,
hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain dan masyarakat. Pentingnya niat. Dalam pandangan Kiai Haji Hashim Asy'ari, niat merupakan dasar yang menentukan berkah atau tidaknya ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Artinya, belajar harus diniatkan karena Allah, bukan untuk kepentingan dunia semata. Jika niat benar, ilmu akan menjadi cahaya yang bermanfaat. Tetapi jika salah, ilmu justru bisa hilang keberkahannya. Oleh sebab itu, peserta didik wajib menjaga niatnya agar tetap ikhlas dan lurus. Jadi maksudnya itu, segala hal yang kita lakukan tergantung pada niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika amal tergantung niatnya dan setiap orang mendapat sesuai niatnya. Untuk murid, niat ibarat fondasi belajar. Kalau niat salah, misalnya belajar hanya untuk pamer atau kejar gelar, ilmu yang didapat bisa kosong dan menimbulkan kesombongan. Jika niat lurus karena Allah, ilmu sekecil apapun akan penuh berkah, menenangkan hati, membuat rendah hati, dan bermanfaat bagi orang lain. Murid yang ikhlas biasanya lebih sabar, fokus, dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Sebelum belajar, tanyakan pada diri sendiri, kenapa aku belajar? Untuk siapa aku belajar? Jika niat untuk Allah, memperbaiki diri, dan memberi manfaat orang lain, setiap usaha belajar akan bernilai ibadah. Ada peserta didik. Ada 4. Yang pertama, menghormati guru, tidak sombong, duduk sopan menjaga sikap, dan menjaga lisan dan hati. Jadi, adab adalah kunci utama dalam menuntut ilmu. Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan ilmu akan berkah jika murid punya adab. Tapi tinggi ilmu tanpa adab justru bisa merugikan. Adab terlihat dari sikap sehari-hari, seperti menghormati guru, duduk dengan tenang dan saat belajar, menjaga lisan dan tidak sombong. Ilmu itu cahaya dan hati. Yang rendah hati akan membuat cahaya itu masuk. Semakin banyak tahu, semakin harus rendah hati. Jadi, adab bukan hanya sopan santun, tapi juga kondisi hati yang benar, kesungguhan dan disiplin. Yang pertama, tekun belajar. Kedua, mengatur waktu. Ketiga, sabar menghadapi kesulitan. Jadi, belajar bukan hal instan, tapi proses panjang yang butuh kesungguhan. Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan bahwa murid harus disiplin, rajin membaca, menulis, mendengarkan, dan merenungkan pelajaran. Mengatur waktu antara belajar, ibadah, dan istirahat sangat penting agar ilmu bisa terserap dengan baik. Selama belajar, pasti ada tantangan dan kesulitan, seperti bosan atau tidak mengerti. Di sini dibutuhkan kesabaran, tetap berusaha bertanya kepada guru, berdiskusi dengan teman, dan mengulang pelajaran sampai paham. Dengan tekad, disiplin, dan sabar, ilmu yang dipelajari akan bermanfaat, meresap, dan membawa keberkahan. Ada 4 hak peserta didik. Yang pertama, mendapat ilmu yang benar. Kedua, dibimbing guru ikhlas. Ketiga, lingkungan belajar kondusif. Yang keempat, mendapat keberkahan ilmu. Jadi dalam pendidikan Islam, peserta didik punya hak yang sangat penting dan harus dipenuhi. Mereka berhak memperoleh ilmu yang benar, terutama ilmu agama yang menjadi kewajiban setiap muslim, supaya bisa menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Murid juga berhak dibimbing oleh guru yang tulus, yang mengajar bukan karena ingin mendapat pujian, kedudukan, atau keuntungan materi, tapi karena ingin menyalurkan ilmu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Selain itu, peserta didik berhak belajar di lingkungan yang mendukung, baik itu sekolah, pesantren, rumah, maupun teman-teman yang positif. Lingkungan yang baik membuat mereka lebih mudah fokus, semangat, dan berkembang secara optimal. Dan yang paling penting, murid berhak mendapat keberkahan ilmu. Artinya, ilmu yang mereka pelajari tidak hanya berhenti di kepala, tapi bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal kebaikan di akhirat. Ilmu yang berkah akan membuat peserta didik lebih baik, lebih bijak, sabar, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Di sini ada 5 kewajiban peserta didik. Yang
waktu dengan baik. Menghormati guru juga wajib, bukan cuma sopan saat bicara, tapi juga menghargai ilmu dan pengalaman guru agar ilmu yang diajarkan lebih mudah masuk ke hati. Peserta didik juga harus menjaga adab terhadap ilmu dan yang paling penting, mengamalkannya. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang indah tapi tak berbuah. Kalau diamalkan, ilmu akan memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Perkembangan peserta didik. Peserta didik berkembang secara menyeluruh, menyelimuti spiritual, moral, intelektual, amal, dan sosial. Mereka menata niat, memperkuat iman, dijaga adab dan akhlak, belajar dengan disiplin, mengamalkan ilmu, serta berkontribusi bagi masyarakat sebagai ilmu yang dimiliki membawa manfaat dan keberkahan. Jadi, pendidikan Islam tidak hanya membuat murid pintar, tetapi juga membentuk mereka menjadi pribadi seimbang. Ada 5 aspek penting. Pertama, spiritual, yaitu belajar dengan niat ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, moral dan akhlak, menjaga sopan santun, kejujuran, dan hormat kepada guru maupun teman. Ketiga, intelektual, memahami ilmu secara mendalam dan mampu berpikir kritis. Yang keempat, ada amal, mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari agar bermanfaat. Yang kelima, ada sosial, menggunakan ilmu untuk membantu dan memberi manfaat bagi orang lain serta masyarakat. Jadi dengan kelima aspek ini, pendidikan Islam menghasilkan murid yang cerdas, berakhlak, dan bermanfaat. Peran peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam harus menata niat agar belajar semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga adab kepada guru dan sama teman, bersungguh-sungguh dan disiplin untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, serta berperan aktif memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan menjalankan semua peran ini, peserta didik tidak hanya menjadi orang yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berbudi, pekerti, mulia, dan mampu membawa kebaikan bagi lingkungannya. Jadi, peran murid dalam pendidikan Islam sangatlah penting. Murid harus aktif belajar dengan niat tulus untuk ibadah, bukan sekedar nilai atau pujian. Menjaga adab, sopan, dan rendah hati sangat penting supaya ilmu bisa diterima dan diamalkan. Kesungguhannya, disiplin, dan sabar juga dibutuhkan agar ilmu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Murid harus menggunakan ilmu untuk memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat, menjadikan belajar sarana kebaikan dan pengabdian. 6 faktor yang mempengaruhi. Pertama, niat. Kedua, akhlak. Ketiga, kesungguhan. Keempat, guru. Kelima, lingkungan. Dan yang terakhir, amal. Jadi, Kiai Haji Hashim Asy'ari menjelaskan bahwa keberhasilan murid dipengaruhi oleh niat yang ikhlas, akhlak yang baik, dan kesungguhan dalam belajar. Guru yang sabar dan ikhlas, teman yang rajin, serta lingkungan belajar dan mendukung juga sangat-sangat membantu. Yang paling penting itu, ilmu yang dipelajari harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta menjadi berkah. Peran guru. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga teladan yang membimbing murid dalam ilmu dan akhlak. Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan bahwa guru adalah sumber keberkahan ilmu, sehingga murid harus bersikap tawadu, menghormati dan meneladani guru dengan ucapan maupun perilaku. Hubungan baik ini membuat ilmu lebih mudah diterima dan diamalkan. Jadi, guru bukan hanya mengajar materi di kelas, tapi juga menjadi teladan dalam sikap dan cara hidup. Menghormati guru dengan rendah hati, bersungguh-sungguh, dan menghargai ajarannya, membuat ilmu yang dipelajari mudah masuk ke hati dan memberi manfaat nyata. Sebaliknya, jika sombong dan meremehkan guru, ilmu yang diperoleh hanyalah menumpuk di kepala tanpa memberi keberkahan dalam hidup. Relevansi di era modern. Di era modern, kemajuan teknologi, media sosial, dan gaya hidup instan menimbulkan tantangan bagi peserta didik, seperti mudah
dalam belajar dan mengamalkan ilmu. Dengan demikian, peserta didik Islam tetap dapat tumbuh menjadi generasi cerdas, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Oke, bagian slide ini itu kesimpulan. Kesimpulannya itu peserta didik dalam pendidikan Islam adalah subjektif aktif yang menuntut ilmu dengan ikhlas, menjaga adab, tekun, dan berakhlak mulia. Tujuan belajar tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Jadi, pendidikan Islam membentuk manusia seimbang antara ilmu, amal, dan akhlak. Terima kasih atas perhatian semuanya. Ini adalah slide terakhir dari PPT yang saya buat dan presentasi saya. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.